Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Arjuna Putra, kelas 242B, Prodi Manajemen, asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Kali ini saya akan membawakan materi etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Mari kita simak bersama-sama. Di video ini, aku mau membahas tentang hal penting yang sering banget disepelekan dalam dunia bisnis, yaitu etika. Tapi, kita bahasnya fokus ke bidang keuangan dan akuntansi. Kenapa penting? Karena tanpa etika, laporan keuangan bisa dipalsukan. Perusahaan bisa bangkrut, dan yang rugi bukan cuma pemilik, tapi juga karyawan, investor, bahkan masyarakat luas. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih etika itu? Etika itu sebenarnya kayak aturan gak tertulis tentang namun yang benar dan mana yang salah. Kalau di dunia keuangan dan akuntansi, etika artinya kita harus jujur, enggak ngakal-ngakalin data, dan bertanggung jawab sama laporan yang kita buat. Misalnya, jangan asal nurut bos buat bikin angka bagus, kalau itu artinya harus bohongin data. Pembahasan yang kedua, kenapa etika penting di bidang ini? Karena semua keputusan penting di perusahaan biasanya pakai dasar laporan keuangan. Kalau laporannya palsu, keputusan yang diambil juga bisa salah. Bisa-bisa perusahaan rugi besar. Bahkan, ada banyak contoh perusahaan besar yang hancur gara-gara bohong di laporan keuangan. Pembahasan yang ketiga, nilai etika yang harus dipegang. Beberapa hal yang wajib banget dijaga oleh orang keuangan dan akuntan. Yang pertama itu jujur. Jangan sampai bohong atau nutupin data penting. Yang kedua, adil. Jangan memihak atau nurut tekanan orang. Yang ketiga, pintar dan tahu aturan. Ngerti cara kerja dan tanggung jawab profesi. Yang keempat, rahasia. Tidak asal sebar data keuangan. Yang kelima, profesional. Tetap beretika walau ditekan atau digoda macam-macam. Pembahasan yang keempat yaitu contoh pelanggaran etika. Contohnya banyak banget. Yang pertama itu ngelebihin pendapatan biar kelihatan untung. Yang kedua, nyembunyiin utang perusahaan. Yang ketiga, nyuap auditor biar laporannya kelihatan bagus. Yang keempat, pakai uang perusahaan buat kepentingan pribadi. Pembahasan yang kelima, contoh kasus. Adapun contoh kasus yang nyata yaitu Enron. Ada satu kasus terkenal banget namanya Enron. Perusahaan ini kelihatannya besar dan sehat, padahal data keuangannya dipalsuin. Akhirnya ketahuan bangkrut dan banyak orang kehilangan kerja dan duit. Gara-gara itu, sekarang aturan akuntansi dan etika jadi makin ketat. Pembahasan yang keenam, peran orang keuangan dan akuntan. Orang keuangan dan akuntan itu kayak penjaga kejujuran. Perusahaan mereka harus berani bilang tidak kalau disuruh curang, dan tugas mereka bukan cuma hitung-hitungan, tapi juga menjaga kepercayaan orang ke perusahaan. Pembahasan yang ketujuh, gimana cara menjaga etika? Yang pertama, ikut pelatihan etika secara rutin. Yang kedua, punya kode etik perusahaan yang jelas. Yang ketiga, ada sistem audit yang rutin dan transparan. Yang keempat, sediakan tempat untuk laporan kalau ada pelanggaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat
saya sampaikan pada materi kali ini sebagai kesimpulan, yaitu intinya etika di dunia keuangan dan akuntansi itu penting banget. Jangan sampai demi angka yang bagus kita malah ngerugiin banyak orang. Kalau kita kerja dengan jujur dan bertanggung jawab, hasilnya juga pasti lebih berkah dan bisa dipercaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.